Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di video kali ini kita akan buat check outnya itu dinamik. Oke, bagian check outnya itu ya bagian sebelah sini di card. Kemudian kalian klik check out. Nah, bagian ini. Oke, pertama-tama sebelum itu kita baca dulu script yang sudah saya buat. Pertama kita coba login, terus ke belakang diganti admin. Oh, oke, paham masuknya. Kita ke bagian homepage, kemudian kita misalkan buka ya, buka yang data yang kita sudah bikin sebelumnya. Kita admin, kita enter, maka dia bisa buka dashboard ini. Gimana caranya biar yang bisa buka itu hanya admin aja? Nah, oke. Biar yang lain apa namanya, user yang lain nggak bisa masuk selain admin. Oke, kita baca dulu. Oke, itu kita contohin pakai admin dulu. Kemudian kita buka filamennya dulu, filamen. Kemudian installation, buka installation. Kemudian kalian scroll sampai ketemu bagian mana ya, deploying to production ya. Kemudian kalian ke bagian mana ini, check out, ke bagian it's not check out, it's users. Kita ke bagian users, kalau nggak salah tuh sebentar, app app, kemudian ke bagian model, kalau nggak salah model, kemudian user. Nah, di user ini kalian tambahkan implement filament user yang tadi sudah ada di sini. Nih, kita tambahkan authenticable implement user di bagian user PHP di model. Kalian masukkan ini. Kemudian di bagian bawah kalian isikan public function can access panel. Jadi yang bisa mengakses bagian panel itu hanya this variable ini, email gmail.com, admin gmail.com yang ada di sini. Kalian copy aja nih. Oke. Jadi yang bisa masuk bagian tadi cuman admin. Oke, kita coba kalau bukan admin ya. Kalau bukan admin. Kita balik lagi ke sini. Adminnya kita logout kan dulu. Oke, kita login. Kita masuk pakai akun email Muhammad Fauzan Hafiz, passwordnya, kemudian sign in. Oke, kemudian kita login coba di sini admin. Dia bisa masuk ke bagian data yang awal kita bikin itu. Nah, forbidden. Jadi itu fungsi dari public function can access panel. Panel cuma return yang variabel ini cuma bisa email admin gmail.com. Jadi berfungsi ya guys, yang bisa mengakses bagian tadi hanya admin. Coba kita cek lagi ya, sekali lagi ya, bagian adminnya. Login dulu. Admin. Nah, bisa kan guys? Udah, kembali. Oke, selanjutnya kita akan mengatur checkout page. Kita ke checkout page, kita buka dulu. Pertama kita buka yang di app liveware, kemudian checkout page. Sama yang di bagian resource, view, liveware,
checkout page. Kalian buka pertama-tama itu kalian buat fungsi yang ini dulu guys. Di public function render kalian isikan variable card item card management, get card item from cookie, dan grand total. Untuk harganya card management calculate grand total, variabelnya variable card item yang di bagian yang akan dijumlahkan gitu ya. Kemudian return view liveware checkout page card items menunjukkan variable card items dan grand total menunjukkan variable grand total. Kemudian kita lihat kenapa pakai grand total ya, karena di bagian ini kita akan menghitung jumlah di sini, maka kita akan gunakan grand total dan card item. Card item itu kan yang udah ada di bagian card manajemen ini, di bagian dalam-dalam itu loh. Oke, selanjutnya itu kita ke checkout page blade-nya. Oke. Kita ke bagian checkout page blade-nya. Pertama-tama kita ubah itu yang ini dulu. Pertama-tama kita ubah ini dulu. Subtotal, tax, shipping cost, dan grand total. Itu bagian mana? Oke, kita buka checkout page. Sebenarnya kalau belum di codingin dulu dia akan ada ya. Ini karena saya sudah ngoding dulu baru. Soalnya kita ngejar waktu nggak cukup guys. Bagian harga ada di mana ya, number. Nih yang bagian order summary kita buka subtotal. Nah ini sebelumnya ini harga nih, di sini kita ganti dengan number currency variable grand total, kemudian dengan mata uangnya INR. Pokok INR IDR guys, ganti. Ngikutin video nih INR. Grand total, kemudian taxnya juga kita nolin aja karena kita belum belajar lebih lanjut ya untuk perhitungan gitu. Kemudian shipping costnya juga kita nolkan, ini IDR. Kemudian grand totalnya jumlah keseluruhan, karena bagian tax dan itu 0 maka begini aja sama angkanya. Current total fungsinya sama grand total dan IDR. Oke, coba kita lihat ya. Tuh sudah IDR. Oke. Selanjutnya apalagi nih? Kemudian basket summary itu kan ada 3. Sebelumnya itu basket summary-nya ada 3 dan gambarnya beda-beda. Gambarnya sama. Maka kita hapus bagian 2-nya itu. Bagian 2-nya kemudian kita ganti menjadi 1. Tapi satunya kita kasih for each kalau nggak salah, tapi variabel apa gitu. Jadi dia mengikuti dari database yang kita check out gitu. Jadi yang ini database yang kita check out itu ada 3 dia beli produknya. Nah kita lihat di bagian basket summary nih. Sebelumnya itu ada banyak ya, dari jadi penutupnya kan ul, jadi linknya ada 3, linknya sini 1, kemudian di bawahnya ada lagi. Nah, karena kita ini aja kita jadi 1 saja biar nggak ribet. Nah bagian linknya kita bungkus dengan for each. Ini kenapa variabel ci? Kita lihat ke atas. Di sini kita sudah berikan mana ya? Lupa mana ya? Apa di sini?
mana ya, saya lupa sendiri nih. Naruh variabelnya berubah jadi check. Check out, check out, page check out. Jadi itu SC gitu. Jadi disingkat biar nggak ribet. Jadinya C. Oke, lanjut aja ya. Tadi kan di mana? Ini kita kurung. Oh, ini ada. Ini kita kurung. Kita bungkus bagian ini li-nya. Li dari basket summary-nya dengan for each, dan variabel card items menjadi sebagai atau sebagai bisa dipanggil dua-duanya dengan variabel C atau card item disingkat ya guys. Jadi habis itu di bagian ini di dalam li class-nya kita kasih where key, variabel C, dan product ID dalamnya. Oke, selanjutnya ini image-nya udah pasti kita ganti ya dengan image yang ada di storage. Kemudian namanya kita kasih nama sesuai dengan produk kita. Quantity juga kita lihat kuantitinya berapa. Jadi sudah otomatis ya, sudah dinamik gitu. Kemudian total amount-nya, ketika kuantitinya lebih dari 1 maka total amount-nya berubah kan ya. Kita lihat nih, ini tuh image-nya ini namanya, ini kuantitinya, ini total amount. Nah itu guys. Selanjutnya lagi nih, oke, lanjutin, kita pindah ke bagian atas. Summary udah, kita masuk ke bagian yang ini, shipping address-nya ya. Kita akan mengatur shipping address-nya. Kita buka, kita dari atas ya. Sebelum kalian berikan variabel-variabel atau fungsi-fungsi di dalamnya, kalian harus membungkus div ini dari atas sini sampai ke bawah. Kalian bungkus menjadi form ya, kalian bungkus menjadi form nih, form. Kemudian formnya kita kasih where submit prevent place order. Kemudian yang pertama adalah bagian first name. Di bagian first name seperti biasa kalian masukkan where model first name di bagian input. Oke. Kemudian di bagian di dalam class-nya, masih di dalam class itu kalian berikan error first name dengan gambar merah bordernya, kemudian ditutup dengan an error. Begitu juga untuk apa ini pesan ketika error, maka dia akan memunculkan ini. Coba kita lihat ya, karena sudah saya masukkan sudah ke bagian semuanya. Last name juga kita kasih where model last name, kemudian dikasih error last name dan border red 500 dengan an error, kemudian error last name dan message an error juga. Begitupun juga dengan font, kita lihat sama kan. Begitu juga dengan address, input where model street address, error street address, border red-nya 5. Maka dia akan memunculkan lambang merah atau alert merah ketika belum diisi ya formnya. City juga nih, city juga ini error city.
state juga, begitupun state juga sama, error and error and error. Ini fungsinya, zip code juga tuh ya. Nah, yang kemudian ada select payment method. Di select payment method itu kita berikan required dan bagian name-nya kita hapus. Tadinya ada name di sini, kita hapus. Kemudian kita hapus. Sama aja sih, dikasih where model payment method. Kemudian di bagian ini juga where model payment method required. Nah, untuk errornya kita kasih di bawah ul. And error payment method sama aja sih, sama aja. Oke, enggak udah paham kok. Jadi habis itu setelah sudah kita kasih, sudah pasti kita berikan variabel fungsinya di bagian checkout page-nya ya. Nah, ini buat required ya. Kalau payment tadi kan kita buat required 2 kali ya. Kemudian kita kasih fungsi public first name, public last name, public phone, public street address, public city, public state, public zip code, public payment method. Ini tuh udah fungsinya fungsinya sudah saling berkaitan ya, mulai dari kita awal bikin kan di bagian model, maka harus sama ya. Di bagian model kita buatkan, dimasukkan fungsi-fungsinya, kemudian ini public functionnya, ini semuanya harus diisi ya, semuanya harus diisi. Dan coba kita cek ya di bagian webnya, kita cek, kita refresh dulu dan kita place order. Nah, maka akan muncul yang bagian border merah ini karena bagian yang sebentar. Kalau yang border merah itu kita kasih an error zip code, dia akan memanggil zip code ya, border merah. Nah, ini akan memunculkan border merah, tapi dia harus masuk ke dalam class, masih dalam class ya. Ini penutup kutip teks, kutip classnya nih, jangan di luar. Kalau di luar dia nggak masuk fungsinya, maka nggak akan muncul. Kemudian tulisan merah itu muncul dari mana? Tulisan itu muncul dari an error yang sebelah sini, an error zip code di flash message. Ini akan memunculkan message, dan fungsi dari zip code ini dia tuh yang ini, first name ini tuh, first name last name, jadi beda-beda kan, font field gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.